Kembali menyaksikan berita utama kasus korupsi bersama saya Dadung Bimantoro pada Zip Breaking News. Kasus korupsi tanpa hati, perilaku koruptif masih terjadi. Perilaku koruptif merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap, tindakan, pola pikir, pengetahuan seseorang atau sekelompok seseorang yang secara sadar maupun tidak sadar menjerumuskan dirinya dalam mengambil keputusan yang menghasilkan kegiatan korupsi. Tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang berada di tangan segelintir kelompok yang lazim disebut praktik oligarki. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berusaha memutus mata rantai politik oligarki yang kerap terjadi dalam praktik pemilihan kepala daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi daring Selasa 9 Juni menjelaskan, tingginya biaya politik di Indonesia menjadi penyebab munculnya perilaku koruptif karena para kepala daerah hingga anggota legislatif terpilih menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal politiknya. Biaya politik sangat mahal sekali di Indonesia. Ini menjadi problem, ya. Sehingga kepala daerah, calon anggota legislatif itu mencari sponsor terpilih. Ini akan menimbulkan rentetan perilaku koruptif apabila nanti yang bersangkutan itu terpilih. Faktanya memang seperti itu, Bapak sekalian. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri berpendapat adanya praktik korupsi politik karena oligarki telah menjadi bagian dari pembuat kebijakan untuk melindungi kepentingan kelompoknya, misalnya melalui Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang baru. Menyikapi hal tersebut, ia berharap kesadaran kaum muda untuk tetap bersuara melawan praktik oligarki yang mengancam keberlangsungan hidup di masa depan. Pemberantasan korupsi kan akan merusak sumber daya alam, menciptakan utang lebih banyak yang semua dibayar oleh anak muda. Jadi yang paling terancam adalah masa depan generasi milenial. Faisal menegaskan korupsi merupakan musuh ekonomi dan peradaban yang membuat alokasi sumber daya menjauh dari kepentingan rakyat. Sehingga kekayaan sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak lagi mampu menyejahterakan rakyat. Dari Jakarta, Adnan Nanda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekarang saya sudah terhubung dengan rekan saya Karunia yang ada di lapangan untuk menanyakan secara langsung kepada masyarakat bagaimana pendapatnya mengenai berita tersebut. Baik, terima kasih Saudara Bima. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya. Baik, Mas, dengan siapa? Saya Fajar, Pak. Bagaimana pendapat Anda mengenai biaya tinggi politik pemicu koruptif? Ya, kalau menurut saya itu sudah lumrah hal terjadi di Indonesia ya, karena emang biaya politik tinggi sehingga banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi atau perilaku korupsi itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat pada beberapa waktu yang lalu itu di Majalengka, kalau tidak salah, Bupati Majalengka kan mengatakan bahwasanya ya malah cukup bagi dia atau bukan tidak korupsi, karena memang stakeholder yang dia tarik ketika ia maju dalam pemilihan umum itu sangat banyak dan tentunya harus lebih berbaik. Baik, selanjutnya menurut Anda apa yang menyebabkan politikus melakukan tindakan koruptif? Ya, kita melihat dulu ya bahwasanya perilaku korupsi bukan cuma dilakukan oleh politikus saja, tapi jajaran stakeholder masyarakat juga, elemen-elemen masyarakat juga mengalami perilaku korupsi itu sendiri. Contohnya di dinas juga ketika mereka menganggarkan pastilah ada namanya makar warga dan sebagainya yang dapat terjadinya potensi terjadinya korupsi seperti itu. Tapi terkait dengan politikus yang memang stigmanya nempel dengan kasus korupsi, menurut saya ya balik lagi sama jawaban saya yang pertama, ketika mereka mempunyai biaya kos politik yang cukup tinggi sehingga menyebabkan mereka itu korupsi. Yang pertama, yang kedua adalah mengiurkan, karena korupsi ini dinilai sebagai kadang untuk mencari uang dari mereka untuk mengembalikan kos atau memperkaya diri mereka sendiri, itu sehingga mereka nekat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, korupsi kan kita tahu bukan cuma soal kita menerima uang ataupun menyuap ya, ada yang namanya juga gratifikasi. Ketika seorang pejabat atau kepala daerah ataupun yang punya jabatan tertentu, mereka menerima imbalan dari hasil kerja mereka, itu juga dinamakan gratifikasi atau termasuk dari korupsi. Bagaimana saran Anda agar perilaku koruptif itu bisa diberantas? Peningkatan kesadaran diri ya, dari SDM itu sendiri. Jadi kalau misalkan SDM kita bangun dari bawah, sedemikian rupa pendidikan karakter moral yang diutamakan, saya kira tindakan pidana koruptif ini menjadi semakin menurun. Tapi baik lagi, untuk menghilangkan tindak pidana koruptif kan bukan semudah memberikan telapak tangan. Tapi yang kita tahu baru saja hakim agung ya, seorang hakim agung aja sudah bisa melakukan tindak pidana koruptif. Ini menjadi catatan hitam bagi negara kita, bahwasanya memiliki tindak pidana korupsi yang cukup relatif tinggi. Apalagi ini juga menyangkut yang namanya hakim agung yang sampai terjerat kasus korupsi beberapa waktu yang lalu. Lalu yang kedua terkait dengan legalitas hukum. Itu legalitas hukum harus kita perkuat lagi. Sebenarnya hukum kita itu sudah mengatur sedemikian rupa terkait dengan tindak pidana korupsi. Namun sayangnya yang membuat kebijakan hukum di Indonesia ini sangat pintar sekali. Jadi ketika kita atau masyarakat kita ini namanya perilaku atau tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat itu dihukum mati. Itu sering terjadi suara-suara seperti itu. Namun legalitas hukum yang kurang kuat ini sehingga banyak oknum-oknum hakim atau apa yang mudah sekali untuk memotong jabatan. Lalu terkait dengan hukuman mati tadi, banyak ketika di Indonesia ini antara hukum satu dengan hukum lain itu dibenturkan. Katakanlah ada hukuman mati tapi dibenturkan dengan undang-undang hak asasi manusia. Ini yang menjadi polemik dalam hukum kita. Sehingga ketika legalitas hukum itu kuat, SDM juga mumpuni, saya kira perilaku koruptif ini bisa dapat dicegah atau kita melakukan langkah preventif dari perilaku mengurangi, bukan malah karena memang sulit sekali kita menghapus. Apakah itu aja tanggapannya? Menurut saya seperti itu juga, karena memang perilaku ini sulit dihindari karena memang adanya biaya atau kos yang tinggi lah dari biaya politik. Baik, itu tadi merupakan hasil wawancara saya bersama narasumber. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Saudari Vita atas laporannya. Jadi besarnya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah ditengarai menjadi penyebab banyaknya dari mereka yang tersangkut kasus korupsi. Kondisi ini disebabkan masih adanya kelalaian pemerintah dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya kita lanjut ke berita kedua. Tindakan koruptif memang tidak ada toleransi di dalam hukumnya. Lantas bagaimana tindakan untuk mengurangi angka korupsi? Berikut cuplikan berita tentang tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif dari KPK. Oke. Nah, di sisi lain juga memang tapi tetap kami ingin mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami ingin coba mengecek kasus ini lebih dalam ya, karena biar bagaimanapun kita juga belum tahu, ini kan baru opini di media yang beredar ini. Artinya bahwa kami tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu dini ya, karena ini kan masih baru beredar. Saya juga mendengar cerita ini dari media gitu. Ya, Pak Maman. Nah, Oke, kalau sekarang masih belum bisa menyimpulkan, tapi tentu ada antisipasi karena nanti kan KPK juga akan segera menggelar konferensi pers. Kalau statusnya tersangka, akan langsung dicopotkah dari Partai Golkar? Yang pasti tetap memang kita akan menjalankan mekanisme organisasi bahwa proses PAW penggantian segala macamnya kan sesuai dengan mekanisme organisasi internal saja. Artinya kita tidak akan memberikan toleransi. Selanjutnya kepada Saudari Jasmi dan Saudari Sintio yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Bima. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat sekitar. Baik, dengan siapa saya berbicara? Baik, pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif? Saya sepakat dengan mosi tersebut atau argumentasi tersebut, bahwasanya tidak ada toleransi bagi pelaku atau suatu kegiatan koruptif, karena
korupsi itu sendiri merupakan salah satu komponen dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana di Indonesia ini korupsi itu sudah menjadi suatu budaya. Karena dari dini saja kita tuh sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan korupsi tanpa kita sadari, seperti mencontek, kemudian seperti tidak mengikuti ulangan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kegiatan-kegiatan koruptif seperti itu. Jadi, dan kegiatan korupsi itu sendiri apabila dilakukan di ranah pemerintahan itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau individual saja. Pasti ada suatu rangkaian atau suatu skema korupsi itu sendiri yang dilakukan oleh berbagai banyak orang di instansi pemerintahan itu sendiri. Karena orang untuk melakukan korupsi itu sendiri tidak bisa karena keinginannya sendiri, tidak cukup untuk karena keinginan sendiri, mungkin bisa dari tuntutan lingkungan atau dari tekanan dari instansi tersebut atau tuntutan politik dan lain sebagainya, yang sehingga mau tidak mau itu mendorong dia untuk melakukan perilaku korupsi itu sendiri sebetulnya. Karena itu mengapa KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri sulit untuk membuktikan perilaku korupsi itu sendiri, apalagi di instansi pemerintahan, karena dalam prosesnya itu diperlukan minimal 2 barang bukti. Kemudian prosesnya juga harus berdasarkan asas praduga tak bersalah dan berbagai skemanya, dan untuk membuktikan skema korupsi itu sendiri itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena apalagi untuk di instansi pemerintahan atau politik itu korupsi itu tidak hanya dilakukan antara saya dan dia, tapi itu bisa muter ke berbagai orang. Jadi mungkin saya memberikan korupsi itu kepada supir saya atau pembantu saya atau bahkan tetangga dan lain sebagainya, itu harus dibuktikan seperti itu. Untuk mengumpulkan barang bukti itu sendiri memakan waktu yang cukup lama. Terlebih di Indonesia ini udah ada hukum yang mengatur tentang korupsi itu sendiri, di mana di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan KPK itu sendiri, dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sendiri, itu sudah ditekankan bagaimana hukum yang diberlakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Akan tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah menghilangkan budaya korupsi, karena saya anggap korupsi di Indonesia ini sudah menjadi budaya yang dimana budaya itu sulit untuk dihilangkan. Akan tetapi yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda adalah kita memberikan edukasi kepada anak-anak sejak dini bahwasanya perilaku KKN itu tidak diperkenankan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena saya percaya dengan memberikan edukasi dan pendidikan sejak usia dini, di mana anak-anak itu bisa mendapatkan insight yang sangat baik untuk nanti kedepannya ketika dia dewasa, mereka dihadapkan oleh berbagai keadaan, dia sudah memiliki landasan atau fondasi yang sangat kuat untuk karakternya, bahwasanya kita tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dikarenakan tahun 2045 kita sebagai generasi muda inilah yang akan memegang tongkat estafet di kursi-kursi pemerintahan, yang nantinya kita berharap di tahun 2024 mana nanti di tahun 2045 itu sendiri, di mana Indonesia mengharapkan Indonesia generasi emas, itu kita sebagai generasi muda diharapkan bisa memegang tongkat estafet yang nantinya akan menjadi pimpinan pemerintahan seperti itu. Oleh karena itu harus dimulai sejak dini kita menanamkan perilaku anti KKN atau anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, apakah itu saja tanggapan Anda? Iya, saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Barusan kita dengar sendiri tanggapan dari saudara Tama. Mungkin berikutnya bisa saya lempar ke rekan saya yang satunya, Sintiawati. Terima kasih kepada rekan saya Jasmine. Selamat malam, saya Sintiawati. Saat ini sedang berada di Jember untuk menanyakan secara langsung kepada masyarakat tentang berita Golkar tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Boleh perkenalkan namanya, Kak? Baik, perkenalkan, nama saya Siska Agustina. Saya seorang mahasiswa. Baik, perilaku koruptif dari pendapat Kak Siska sendiri bagaimana? Menurut saya, perilaku koruptif itu adalah sebuah perilaku seseorang yang mengarah terhadap terjadinya korupsi. Jadi contohnya nih ya, kayak ya kita nyontek, terus kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Terus ini yang biasa terjadi ketika kita disuruh sama orang tua, sama ibu, yang pasti kayak kita disuruh ke warung gitu untuk beli sesuatu, terus
sisa uangnya itu tidak kita kasihkan ke ibu tapi kita simpan. Itu sebuah perilaku yang mengarah ke korupsi, dan jika dibiarkan itu maka akan menimbulkan korupsi. Jadi bisa kita simpulkan kalau korupsi itu terjadi akibat adanya perilaku koruptif. Mengenai video tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif, bagaimana pendapat Kakak? Oke, mengenai video tidak adanya toleransi terhadap perilaku koruptif, itu saya sangat setuju dan sangat mendukung. Karena seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa perilaku koruptif itu menjerumus terhadap adanya korupsi, di mana seperti yang kita tahu bahwa korupsi itu sangat merugikan berbagai pihak, merugikan negara dan juga merugikan masyarakat yang ada, bahkan bisa menyebabkan perekonomian itu menjadi menurun. Dan menurut saya juga untuk perilaku koruptif ini harus dilakukan tindakan tegas dari hukum, karena jika tidak dilakukan tindakan hukum secara tegas, maka korupsi akan terus-terusan terjadi di mana-mana, sehingga masyarakat yang ada di bawah itu akan semakin miskin, sedangkan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi itu mereka akan jaya di atas kesengsaraan masyarakat yang ada di bawah. Karena itu, untuk menindaklanjuti hal tersebut, hukum harus ditegakkan dengan tegas, karena hal ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Hukum tidak boleh memandang bulu, entah itu yang melakukan korupsi pejabat tinggi ya, seperti hakim ataupun anggota DPR. Kalau memang mereka bersalah dan terbukti melakukan korupsi, maka hukum harus ditegakkan dan mereka juga harus diberi sanksi sesuai dengan perbuatan mereka, harus dihukum dengan yang setara dengan apa yang mereka lakukan. Agar apa? Agar masyarakat itu tidak tertindas dengan apa yang mereka lakukan. Karena jika dibiarkan, jika hukum memandang bulu, maka masyarakat yang ada di bawah itu akan sengsara dan korupsi akan terus merajalela, di mana nantinya negara ini akan terus-terusan ada korupsi itu. Jadi sebaiknya hal ini memang harus ditindaklanjuti dengan tegas agar korupsi itu dapat diminimalisir. Baik, terima kasih kepada Kak Siska atas waktu yang telah diberikan untuk menyampaikan pendapat tentang tidak ada toleransi untuk perilaku koruptif. Baik, sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Nah, itulah pendapat dari narasumber Kak Siska. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya Dagu di studio. Baik, terima kasih Saudari Jasmine dan Cynthia atas laporannya. Dari laporan rekan kami yang bertugas dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi sudah sangat fatal dan kritis di negara kita. Maka rekan kami mencoba mencari informasi tentang kasus korupsi dalam politik dinasti pada pemerintahan. Berikut berita terakhir di SIP Breaking News mengenai kasus korupsi dalam politik dinasti. Itu cuplikan yang kami tampilkan. Mari kita saksikan bersama. Lalu, tidak hanya ayahnya, ternyata anaknya juga tergiur kasus korupsi. Tubagus Iman Aryadi, yang merupakan wali kota Cilegon periode 2010-2015 dan 2016-2021, akhirnya dinyatakan oleh pengadilan terbukti menerima suap 1,5 miliar terkait perizinan AMDAL kawasan industri di Banten pada tahun 2017. Itu tadi kasus korupsi politik dinasti yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Meski sudah berulang kali ditangkap pelakunya ya, dan kemudian mendapatkan hukuman, tapi faktanya korupsi di dalam dinasti politik atau politik kekerabatan ini masih terus terjadi. Sejumlah pihak juga menilai bahwa dinasti politik berpeluang menjadi salah satu pintu masuk terjadinya korupsi. Dan sekarang saya sudah terhubung dengan Saudari Unsa yang bertugas di lapangan. Dipersilahkan. Saya Tata Hasan Jumbo. Dari video yang telah saya sebutkan kepada Mas Tata,
apa pengertian politik dinasti sendiri menurut Anda? Politik dinasti dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih berhubungan dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan karena kekuasaan akan diturunkan dari generasi ke generasi, dari ayah ke anak, sehingga kekuasaan akan tetap berada dalam lingkaran keluarga. Politik dinasti merupakan masalah serius ketatanegaraan kita karena dianggap menjadi salah satu penyebab korupsi. Praktik politik dinasti dinilai berdampak negatif bagi masyarakat karena cenderung mengakibatkan maraknya kasus korupsi, tidak demokratis, dan lebih mementingkan kepentingan keluarga daripada kepentingan rakyat. Menurut Mas sendiri, apa hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya sehingga ada politik dinasti itu sendiri? Yang pertama, adanya keinginan dalam diri atau keluarga untuk memegang kekuasaan. Dan yang kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok, sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan penguasa untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Yang keempat, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Kemudian menurut Mas Taufik sendiri, apa sih dampak negatif dari adanya sistem politik dinasti pada pemerintahan di Indonesia itu sendiri? Yang pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang ada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tidak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan calon legislatif untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, darah hijau, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Dan yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader, andal, dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan penguasa semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Serta sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Bisa disebut clean and good governance. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan yang dapat saya bawakan selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Datuk di studio. Itu tadi kasus korupsi politik dinasti yang sudah dibawakan oleh rekan Unsa pada si Breaking News. Meskipun pelakunya sudah tertangkap berulang kali serta mendapatkan hukuman, tetapi faktanya korupsi di dalam dinasti politik atau politik kekerabatan ini masih terus terjadi. Sejumlah pihak juga menilai bahwa dinasti politik berpeluang menjadi salah satu terjadinya korupsi. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan si Breaking News. Saya Dadung Iwantoro selaku pembawa acara dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih.